Emas selalu berharga, berkilau, langka, dan tidak berkarat. Selama berabad-abad, orang-orang menggunakan emas sebagai uang dan penyimpan nilai. Baru-baru ini, harga emas naik dan banyak orang membicarakannya. Kenapa? Karena ketika dunia tidak pasti, orang-orang beralih ke emas. Emas adalah aset aman. Artinya, ketika orang takut tentang ekonomi, mereka membeli emas. Ada beberapa alasan mengapa emas semakin mahal. Emas telah lama dianggap sebagai aset yang aman, terutama di masa-masa ketidakpastian ekonomi. Pertama, ekonomi dunia agak goyah saat ini. Banyak negara mengalami perlambatan ekonomi yang menyebabkan ketidakpastian di pasar keuangan global. Inflasi tinggi, dan beberapa orang khawatir tentang resesi. Ketika inflasi meningkat, daya beli uang menurun, sehingga orang mencari cara untuk melindungi kekayaan mereka. Ketidakpastian ini membuat orang ingin membeli emas. Emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan resesi, karena nilainya cenderung stabil atau bahkan meningkat. Kedua, nilai mata uang berfluktuasi. Ketidakstabilan mata uang dapat membuat investor mencari aset yang lebih stabil. Nilai dolar AS misalnya naik turun. Ketika dolar melemah, emas seringkali naik karena emas dihargai dalam dolar. Ketika dolar lemah, emas seringkali naik. Ini karena emas menjadi lebih murah bagi investor yang memegang mata uang lain. Ini cara untuk melindungi uang Anda. Emas dianggap sebagai aset yang aman dan stabil dalam jangka panjang. Ketiga, penawaran dan permintaan berpengaruh. Jumlah emas di dunia terbatas, dan produksi emas tidak dapat dengan cepat ditingkatkan. Jumlah emas di dunia terbatas. Ini berarti bahwa ketika permintaan meningkat, harga emas cenderung naik. Karena semakin banyak orang menginginkan emas dan pasokannya tidak banyak bertambah, harganya naik. Itu ekonomi sederhana. Permintaan yang tinggi dan pasokan yang terbatas mendorong harga naik. Banyak orang bertanya kepada saya, "Robert, haruskah saya membeli emas?" Emas telah menjadi simbol kekayaan dan keamanan selama berabad-abad. Jawaban saya selalu sama, tergantung. Investasi itu personal. Setiap orang memiliki tujuan dan toleransi risiko yang berbeda. Tidak ada jawaban yang cocok untuk semua orang. Anda harus mempertimbangkan situasi keuangan Anda sendiri. Emas bisa menjadi investasi yang bagus, tetapi bukan berarti tanpa risiko. Nilainya juga bisa turun. Harga emas bisa sangat fluktuatif. Sebelum Anda membeli emas, Anda perlu mencari tahu dulu. Lakukan riset mendalam tentang pasar emas. Pahami risikonya dan potensi keuntungannya. Dengan pengetahuan yang tepat, Anda bisa membuat keputusan yang lebih bijak. Bagian 4, sebelum membeli batu berkilau itu. Pertama, lihat pasarnya. Bagaimana pergerakan harga emas? Apakah harga emas cenderung naik atau turun? Apakah ada pola tertentu yang bisa Anda amati? Memahami tren pasar sangat penting sebelum membuat keputusan investasi. Apakah naik terus atau fluktuatif? Jangan membeli karena emosi. Emosi bisa mengaburkan penilaian Anda dan menyebabkan keputusan yang tidak rasional. Pastikan Anda tetap tenang dan objektif. Beli berdasarkan fakta dan analisis. Gunakan data dan informasi yang tersedia untuk membuat keputusan yang lebih baik. Analisis pasar yang mendalam dapat membantu Anda memahami risiko dan potensi keuntungan. Kedua, apa tujuan investasi Anda? Apakah Anda ingin mendapatkan keuntungan cepat atau Anda lebih fokus pada keamanan jangka panjang? Menentukan tujuan investasi Anda akan membantu Anda memilih strategi yang tepat. Apakah Anda mencari keuntungan jangka pendek atau keamanan jangka panjang? Investasi jangka pendek mungkin lebih berisiko, tetapi bisa memberikan keuntungan yang lebih cepat. Sebaliknya, investasi jangka panjang biasanya lebih stabil. Emas umumnya dianggap sebagai investasi jangka panjang. Ini karena emas cenderung mempertahankan nilainya dari waktu ke waktu. Namun, penting untuk memiliki ekspektasi yang realistis. Jangan berharap untuk cepat kaya. Investasi emas memerlukan kesabaran dan pemahaman yang mendalam tentang pasar. Terakhir, bicarakan dengan profesional. Temukan penasihat keuangan yang Anda percaya dan dapatkan pendapat mereka. Penasihat keuangan dapat memberikan wawasan yang berharga dan membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik. Mereka dapat membantu Anda memutuskan apakah berinvestasi emas tepat untuk Anda dan situasi keuangan Anda. Dengan bimbingan yang tepat, Anda dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana dan terinformasi. Bagian 5, aturan utama investasi.
Ingat, investasi selalu ada risikonya. Jangan berinvestasi lebih dari yang Anda mampu untuk kehilangan. Lakukan riset, pahami pasar, dan buat keputusan berdasarkan informasi. Itulah aturan utama investasi.